Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Let's continue our topic, chapter 7. Kita kalau tidak salah sudah bahas ini pekan kemarin di kelas. The title of chapter 7 is I Can Make Pancakes. Di chapter 7 ini, di bab 7 ini, kita akan belajar tentang bagaimana mengungkapkan apa yang kita bisa lakukan dan mengungkapkan apa yang kita tidak bisa lakukan. So it's all about can. Can itu artinya bisa atau dapat. Talking about ability. Penggunaan kata can itu banyak. Salah satu fungsi can adalah menyatakan bisa, menyatakan kemampuan atau ketidakmampuan. Can juga bisa digunakan untuk menyatakan izin, meminta izin. Seperti can I go to the toilet? Nah, itu penggunaan kata can untuk meminta izin. Jadi fungsi dari kata can itu banyak. Nah, untuk chapter 7 kita akan fokus pada penggunaan kata can yang fungsinya adalah untuk menyatakan kemampuan atau kebisaan. Apa yang kita bisa lakukan dan apa yang kita tidak bisa lakukan. Fine, here we go. Ada di halaman 114, you can see on page 114, there are 6 pictures. And for each picture, you can see a sentence below. Kamu bisa lihat gambar dan setiap gambarnya itu ada kalimat di bawahnya. Oke, kita baca one by one. Start from picture number 1. I can cook. Saya bisa memasak. Gambar kedua, my little brother can't cook. Perhatikan tulisan kata can't. Jangan lupa, can't itu ada tanda apostrofnya, tanda petik atas, sebelum huruf T, setelah huruf N. Can't. Can't itu adalah kepanjangan dari cannot. Okay? So, I forgot to translate it. I can cook. Saya bisa memasak. My little brother can't cook. Adik laki-laki saya tidak bisa memasak. Fine, gambar berikutnya. Anton can make pancakes. Anton bisa membuat pancake. Andi can't make pancakes. Andi tidak bisa membuat pancake. Dan jangan lupa lagi, kalau mau bilang can't, itu ada apostrofnya between N and T. Di antara N dan T dikasih tanda petik atas. Fine, gambar ke-5. I can peel a carrot with a peeler. I can peel a carrot with a peeler. Saya bisa mengupas wortel dengan alat pengupas. Gambar terakhir, the last picture. I cannot peel a carrot with a knife. I cannot peel a carrot with a knife. Saya tidak bisa mengupas wortel dengan pisau. Perhatikan. Ini tulisan cannot-nya tidak disingkat. Kalau di gambar 2 dan gambar 4, tulisannya disingkat menjadi can't. Dan yang ini tidak disingkat, dia nulisnya cannot. Dan dua-duanya boleh. Kamu boleh tulis cannot secara lengkap, atau kamu cukup tulisnya can't. That's fine, no problem. Okay, it's so easy. Poin pentingnya adalah the critical point here. Kamu setelah kata can itu jangan pakai verb ing. So jangan bilangnya I can cooking.
Salah. Saya bisa memasak. I can cooking. No, I can cook. Dan tidak perlu juga pakai S kalau subjeknya he, she, it misalkan. She can cooks. Salah. Yang betul she can cook. So, kata kerja setelah can maupun can't itu kata kerja satu tanpa ada tambahan apapun. So you have to use verb one after can or can't without any addition, tanpa ada tambahan apapun. Ya, without ing, without s, without to, ya. So remember about that. Setelah kata can pakainya pure verb one without any addition. Murni verb 1 tanpa ada tambahan apapun. Oh iya, grade 4 belum belajar verb 1, verb 2, verb 3 ya. Oke. Fine. Itu topik kita pagi hari ini. That's our topic this morning. Oh iya. Sekarang penggunaan kata can untuk kalimat tanya, maka can-nya ditaruh sebelum subjek. You can see here, Ardian, can you cook? Nah, can you cook? Kata can ditaruh sebelum subjek. Ardian, bisakah kamu memasak? No, I cannot. Tidak, saya nggak bisa. Sarah, can you eat with chopsticks? Sarah, bisakah kamu makan dengan sumpit? Yes, I can. Ya, saya bisa. Alright, so itu penggunaan kata can dalam kalimat tanya dan penggunaan kata can dalam kalimat statement. Oh yeah, I forgot something. Kalau kalimat tanyanya menggunakan kata tanya seperti who, what, how long, where, why, dan seterusnya, maka kata tanyanya ditaruh sebelum kata can. Contoh nih, Mr. Syarif ambil contoh di gambar keempat ya. Kata tanyanya adalah what. Maka kata what ditaruh sebelum kata can. Dan ingat kata can ditaruh sebelum subjeknya. Contoh kalimatnya, what can you cook, Gilang? Apa yang bisa kamu masak, Gilang? And then Gilang jawab, I can cook rice, make fried rice, and make pancakes, sir. Okay. So, itu penggunaan kata can dalam kalimat tanya. Kalau ada kata tanyanya, kata tanya seperti what, where, why, how long, who, dan seterusnya ditaruh sebelum can. And then can-nya juga ditaruh sebelum subjek. Subjeknya bisa you, they, she, whatever. Okay? Fine. Itu materi kita pagi hari ini. Kamu ada tugas. Tugasnya itu Mr. Syarif bikin kurang lebih seperti ini. Look, ada 4 gambar ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 4 nama. Berlian, Albert, Alicia, Nadia, dan seterusnya. Kalau tanda check artinya bisa, kalau tanda cross artinya tidak bisa. Tugas ini akan Mr. Syarif kirim dalam bentuk Google Form. Ya, dalam bentuk Google Form. Nanti kamu bisa cek sendiri di Google Form ya. Dan silakan kerjakan setelah kamu menyimak video ini sampai selesai. Dan ingat ya, setelah kata can atau can't, verbnya jangan pakai ing, tapi pure verb one, murni verb 1 doang. Ya, that's all for our meeting this morning. Kalau ada pertanyaan nanti nanyanya di WhatsApp group aja ya. Oh iya, setelah mengerjakan Google Form-nya, kamu nggak perlu screenshot dan laporan saya sudah mengerjakan. Kirim Japri, nggak usah, tidak perlu. Karena ketika kamu klik enter, klik kirim, ya akan langsung terrecord, akan langsung tercatat siapa yang sudah mengerjakan. Jadi akan ketahuan siapa yang belum mengerjakan. Dan jangan sampai salah nomor presensinya, jangan sampai salah kelasnya. Yeah, that's all for our meeting this morning. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.